Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Randi yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dalam perasaan horor malam ini. Dan untuk kisah yang saya akan bawakan kali ini yaitu sebuah kisah berjudul Kuntilanak Pocong yang Jahil di Kosan dan Ingatan Masa Lalu oleh Maluk Ibnu Zaman. Dan sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, suasana kosan tidak seperti biasanya. Di luar kosan terasa begitu sunyi. Kalau kata orang Jawa, seminep. Hal senada juga dirasakan oleh kawan yang satu kosan dengan saya. Namanya Advin. Dia merasakan kalau malam ini suasananya berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Maul, kawan saya yang sering main ke kosan, juga merasakan hal yang sama. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Selepas Maul pulang, saya merasakan lapar yang begitu sangat. Perut kosongku meminta untuk segera diisi. Sebab sedari siang saya juga belum makan. Saya pun memutuskan untuk membeli nasi goreng yang tidak jauh dari kosan. Begitu saya membuka pintu, terdengar suara kokok ayam. Saya berpikir positif, sebab memang ada yang memiliki ayam di sekitar kosan. Kosan yang sekarang saya tempati bisa dikatakan adalah sebuah komplek kosan. Terdapat beberapa tipe, tentu dengan spesifikasi harga yang berbeda-beda. Kosan saya berada di komplek belakang. Maka dari itu, jika hendak keluar, saya harus melewati kompleks tengah dan kompleks depan. Sudah 3 minggu ini 2 kosan di komplek tengah kosong. Akibatnya jalannya menjadinya gelap. Sebab lampu teras tidak dinyalakan. Meskipun gelap, suasana dalam kosan terlihat dengan jelas. Sebab kaca depan tidak bergelambu. Ketika saya membeli nasi goreng, saya berusaha untuk tidak menengok ke arah kaca. Meskipun saya merasakan beberapa pasang mata yang terlihat terus menatap dengan tatapan penasaran. Apakah karena ini malam Jumat? Tanyaku pada Advin. Ya entahlah, mungkin hantu penunggu komplek kosan belakang ini meminta untuk dituliskan kisahnya. Memang beberapa hari yang lalu saya merencanakan untuk menuliskan pengalaman horor yang dialami orang-orang di komplek belakang. Tapi saya belum yakin apakah akan menulisnya atau tidak. Sampai kemudian 1 jam makan nasi goreng, saya mendengar suara riri tangisan perempuan. Advin, dengar suara riri tangisan perempuan? Tanyaku. Enggak. Maka dari itu pun bergegas menyalakan laptop untuk melanjutkan menulis tentang mereka yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Pada malam Sabtu yang mencekam, kemudian komplek belakang terdiri dari 6 kosan.
4 menjorok ke depan, sementara yang 2 menjorok ke belakang. Kosan menjorok ke belakang itulah yang tidak berpenghuni. Saya menempati kosan ketiga bersama Afin. Sementara itu kosan 1 ditempati oleh Bang Ijul. Kosan kedua ditempati oleh Bang Muri. Dan kosan keempat ditempati oleh Bang Ijai. Sampai dengan itu, memang saya belum pernah ditampaki oleh penunggu komplek kosan belakang. Tetapi, suara ketukan pintu suara ketukan dinding, suara lompatan langkah sering saya dengar. Kadang-kali bau pandan. Mengenai hal tersebut, saya tidak merasa terganggu. Biasa-biasa saja. Suasana kembali normal. Tidak seminep seperti tadi, ujar Afif ketika saya menuliskan cerita ini. Ya, begitulah jawab singkat. Waktu itu Arvin baru beberapa hari tinggal di kosan saya. Dan dia langsung mendapatkan sambutan dari penunggu kompleks kosan belakang. Begini ceritanya. Setelah sholat Jumat, saya pamit pada Afin pergi ke Depok untuk liputan. Dan malam Ahad baru pulang. Menjelang maghrib, Afin mandi di kamar mandi yang terletak di luar. Saat mandi, itulah pintu kamar mandi diketuk dengan ketukan cepat. Setelah dibuka dan dicek sekitarnya, tidak terjadi apa-apa. Dan Afi pun tidak melihat siapa-siapa. Masih di malam yang sama dengan Afi, Bang Muri juga mendapat gangguan. Tidak biasanya ia mencuci pakaian pada dini hari. Waktu itu ia mencuci pakaian di jam 2 dini hari. Di tengah-tengah menggosok pakaian itulah dia merasakan ada yang meneteskan air di punggungnya. Setelah dicek ternyata tidak basah. Tidak hanya sampai di situ. Dia merasakan ada yang mengawasinya. Pas dikejar ke depan tidak ada siapa-siapa. Gara-gara kejadian tersebut hingga pagi ia tidak bisa tidur. Ada lagi pada malam berikutnya, yaitu pada malam hari Senin. Terdengar gedoran kepala di arah pintu, sementara itu jam menunjukkan pukul 12.30 malam. Saya mengabaikan gedoran ke arah tersebut. Tak berselang lama, Bang Muri mengetuk pintu kosan, memanggil nama saya. Dia mengatakan, apakah saya menggedor suara pintu? Saya pun menggeleng kepala. Lebih lanjut ia menceritakan bahwa ia tidak bisa tidur dan meminta saya untuk menemani. Saya pun akhirnya tidur di kosan Bang Muri. Justru yang terjadi, saya pun tidak bisa tidur. Sedangkan Bang Muri pun sangat pulas. Hingga pukul jam 1.30 saya belum bisa tidur. Saya pun memutuskan untuk chat Afif yang sedang main ke kosan temannya, meminta untuk segera pulang. Jam 2 pagi, tepat Afif datang ke kosan. Ia bersama kawannya, Lavi namanya. Saya pun kemudian kembali ke kosan saya. Afif kemudian menceritakan pada Lavi perihal kejadian horor yang ia alami di malam Sabtu, serta beberapa suara ketukan yang ia dengar. Kami pun sepakat malam itu mengadakan uji nyali. Pintu kamar kosan saya buka lebar-lebar, sehingga apapun yang terjadi di luar akan terdengar dan terlihat jelas. Bukannya kami mengadakan pengajian atau apa, justru kami malah ngerumpi menceritakan pengalaman horor masing-masing. Tiba-tiba suara derap langkah, lompatan, gedoran tembok, gedoran pintu dekat terdengar jelas. Kalau kalian pernah menonton uji nyali di sebuah stasiun televisi, suasananya seperti itu.
Bukannya menyerah dengan segera menutup pintu ataupun menghentikan obrolan, justru obrolan kami semakin seru perihal dunia gaib. Tak berselang lama, saat jam 4 pagi, sebelum suara tarhim masjid berkumandang, kami semua mencium aroma pandan berlumur bercampur dengan melati. Bau tersebut seolah mengakhiri suara-suara ketukan malam itu. Di antara kami, penghuni kosan kompleks belakang, Bang Ijul adalah yang paling lama, yang sudah lebih dari 10 tahun tinggal di sini. Pas tahun pertama, ia tinggal kosan paling belakang. Hawa kosan di belakang itu beda banget. Terasa panas. Saya pernah ada pengalaman horor di halaman kosan paling belakang itu. Ya, saat itu menjelang maghrib kejadiannya. Dan saya baru pulang dari tempat kerja, ujar Bang Ijul. Nah, di halaman itu ada 3 orang anak sedang main kelereng. Satu anak pakaiannya bagus, wajahnya bule, sinyu-sinyu Belanda gitu deh. Sementara yang 2 itu pakaiannya lusuh, wajahnya pribumi. Setelah saya masuk kosan, lalu keluar lagi, sudah gak ada lanjutnya. Ia mengaku sudah biasa dengan kejadian-kejadian semacam itu dan tidak mempermasalahkannya. Sebab di dunia ini tidak hanya manusia saja, tapi juga ada makhluk halus. Di kosan sekarang yang ia tempati, Bang Ijal mengaku pernah didatangi sosok kuntilanak. Sosok kunkun. Saya nih lagi tidur. Kunkunnya tiba-tiba di dekat kaki saya. Menendang kaki saya. Ya, saya abaikan saja. Kehadirannya diawali dengan bau pandan bercampur dengan bau melati. Terangnya. Bang Ijal menceritakannya bahwa beberapa hari lalu ketika tengah malam saat dia mandi, dia melihat kosan belakang ada sosok pocong. Ya, Bang Ijal bekerja sehari-hari sebagai ojek online. Alhasil ia sering pulang larut malam. Selain sering ditempati sosok pocong di kosan belakang, ia pernah didatangi langsung oleh sosok tersebut. Bang Ijal baru saja terlelap tidur. Akan tetapi tarikan di kakinya membangunkan tidurnya. Pas dia bangun, ternyata sosok pocong berwajah pucat berada di dekat kakinya. Spontan Bang Ijal langsung membentaknya. Sosok pocong tersebut langsung bergegas pergi menembus tembok. Berdasarkan pengalaman dan cerita orang-orang di kosan ini, mereka adalah penunggu lama. 3 anak kecil. Jauh sebelum kosan berdiri, dulunya kosan ini merupakan rawa-rawa. Ketika kosan berdiri, tidak semua penunggu tersebut meninggalkan daerah yang ditempatinya. Tetapi ada beberapa yang masih tetap tinggal. Mereka tidak suka mengganggu sebenarnya, karena hampir jarang mereka menampakkan wujudnya. Sementara itu sosok kuntilanak dan pocong adalah pendatang. Seperti yang kita tahu bahwa mereka ini suka sekali dengan bangunan kosong, tak berpenghuni. Berhubung di komplek kosan belakang kosan terdapat 2 kosan lama, sudah barang tentu mereka menyukainya. Karakter mereka usil, menjadikan mereka sebagai hantu terusil di kosan itu. Kadang mereka gampang sekali menampakkan wujudnya. Dan semakin orang-orang kosan takut, mereka akan semakin jahil. Makhluk seperti kuntilanak dan pocong banyak dimanfaatkan oleh dukun untuk mencelakai orang. Ada sebuah pengalaman yang masih selalu saya ingat hingga detik ini.
sebuah teror kuntilanak yang menimpa keluarga kami. Kejadian ini terjadi 14 tahun yang lalu. Keluarga kami sudah sering mendapatkan serangan gaib. Semenjak berpuluh-puluh tahun, namun kakek saya bisa menangkal serangan-serangan tersebut. Contohnya pada tahun 2011. Kakek sakit parah, badannya menjadi kurus. Dokter pun tidak bisa menjelaskan penyakit apa yang diderita oleh kakek. Akhirnya kakek saya dibawa ke seorang kiai. Menurut penuturan kiai tersebut, kakek terkena serangan gaib yang membuat kami terkejut. Serangan gaib tersebut tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, tapi lebih dari 3. Yang membuat kami lebih terkejut lagi, kata kiai tersebut, bahwa yang melakukan serangan gaib masih orang terdekat. Salah satu makhluk yang dikirimnya berwujud kuntilanak. Sebelum kakek saya dibawa ke kiai, ibu pernah mengalami mimpi aneh. Mimpi tersebut terasa amat nyata dan meruntut, seperti bukan mimpi biasanya. Semenjak kakek sakit, suasana rumah kakek menjadi berbeda dari sebelumnya. Ibu pun tinggal di rumah kakek, bertugas untuk merawatnya. Memang kakek lebih dekat dengan ibu, yang merupakan anak sulungnya. Malam itu malam Sabtu. Kakek sudah tertidur pulas di ranjangnya. Yang lain sudah pada tertidur pulas. Sementara itu ibu belum tertidur. Dia masih merapikan pakaian di jam 12 malam. Dalam tidurnya tersebut, ibu bermimpi berada di rumah kakek. Di tempat dia tidur di depan TV. Suasana sama persis, tapi di situ hanya ada kakek dan ibu di rumah. Tiba-tiba terdengar suara kuntilanak menggema sangat kencang. Kuntilanak tersebut berusaha masuk ke rumah, akhirnya berhasil masuk. Selanjutnya kakek dan ibu lari keluar rumah. Anehnya, suasana siang kuntilanak itu terus mengejar. Sepanjang jalan dalam mimpi tersebut terhampar sawah tubuh subur. Petani yang sedang memanen padi terus fokus memanen, tidak memperhatikan kakek dan ibu yang sedang dikejar oleh kuntilanak. Dan akhirnya ibu pun terbangun dari tidurnya. Saat melihat jam, ternyata pukul 2 pagi. Ibu ke kamar mandi mengambil wudhu lalu sholat tahajud. Setelah itu ibu tidur lagi dan mimpi pun berlanjut. Setelah melewati hamparan yang luas, kakek dan ibu berhenti di sebuah rumah. Rumah itu tidak berpintu, menghadap ke arah utara. Kakek dan ibu memutuskan bersembunyi di rumah tersebut. Awalnya ibu terlebih dahulu akan masuk ke rumah tersebut, namun dicegah oleh kakek. Kakek meminta dirinya yang masuk terlebih dahulu untuk mengecek keamanan. Baru satu kaki kakek masuk. Dari dalam rumah suara kuntilanak terdengar dengan jelas dan menakutkan. Kakek ditaruh masuk ke dalam rumah tersebut. Ibu pun diminta lari oleh kakek. Ibu pun terbangun dari tidurnya lagi. Kakek tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya kiriman kuntilanak tersebut untuk mencelakai ibu. Tetapi berhubung orang yang mengirimnya tidak tahu nama lengkap ibu, maka yang terkena justru malah kakek. Sekitar 1 bulan kemudian kakek meninggal dunia. Sebenarnya bukan hanya sosok kuntilanak saja yang menyerang kakek, tapi ada genderuwo. Untuk makhluk-makhluk semacam itu, kakek sebenarnya bisa mengatasinya. Cuman karena ini dalam waktu bersamaan dan serangannya serupa dengan kekuatannya, kakek pun jatuh. Serangan tersebut berasal dari orang-orang yang takut rahasia korupsinya terbongkar. Jadi kakek punya bukti terkait korupsi yang dilakukan oleh orang tersebut.